yaitu pengampunan dosa. Jadi darah Yesus ditumpahkan untuk Bapaknya, karena Bapaknya itulah penghisap atau penyantap darah, sebagaimana tadi di dalam Yeskiel. Kalau buat kami tidak akan tertarik, mohon maaf ya, ajaran keselamatan seperti ini justru ajaran yang melawan amal perbuatan seseorang. Tidak akan, jadi perhatikan teman-teman ya, tidak akan memasukkan ke dalam sorga. Mereka dalam kurung para sahabat bertanya, apakah engkau juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak. Tidak untuk apa? Tidak untuk dikatakan bahwa amal ini menyelamatkan. Jadi bagaimana ini? Oke, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala manittaba'al huda wa rahmatullahi wabarakatuh. Aslim taslima. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli ya fattahu ya alim. Teman-teman, selamat bergabung, selamat malam juga Pastor Jeki dan teman-teman jemaat yang ada di sana dari pihak Kristen ya. Alhamdulillah kami berjumpa lagi malam hari ini berdiskusi dengan membawa tema keselamatan, di mana kami akan menyampaikan di opening ini keselamatan dalam pandangan Islam ya. Tentu keselamatan yang menuju ke dalam kehidupan yang abadi, yaitu surga ya. Di mana di dalam Al-Qur'an dijelaskan begitu banyak ayat Al-Qur'an, alhamdulillah sangat jelas, sangat gamblang. Dijelaskan di sana misal surah Al-Baqarah ayat 25, surah Fussilat ayat 30, di dalam surah Ar-Ra'd, di dalam surah An-Nisa, yang kurang lebih bunyi ayatnya adalah, saya sebutkan satu saja, bismillahirrahmanirrahim, wa basyiril ladina amanu wa amilus solihah anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sampaikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, melakukan kebaikan, beramal soleh, melakukan perintah-perintah Tuhan, menjauhi larangannya. Jadi bukan hanya beramal baik ya, tapi juga beriman dulu, itu kunci utamanya. Maka sampaikan kabar gembira kepadanya, mereka itu adalah penghuni surga yang kekal di dalamnya. Karena itu memang seruan dan ajakan Tuhan ya, sebagaimana juga di dalam surah Yunus ayat 25, wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu mengajak manusia ke kampung keselamatan, kampung yang penuh dengan kedamaian. Itu seruan ajakan dari Tuhan. Maka kami dikasih kabar gembira orang-orang yang beriman, maka nanti akan menjadi penghuni surga sebagaimana yang diajak oleh Allah. Jadi istilah surga dalam kata lainnya itu adalah Darussalam, atau dalam bahasa Ibrani sering disebut sebagai Yerusalem, kan gitu. Atau biasanya nanti kalau konsep surga Yerusalem baru itu, tapi dalam bahasa di luar dari bahasa kami. Nah, jadi Allah mengajak manusia ke kampung yang penuh dengan keselamatan. Nah, lalu bagaimana dengan umat Nabi Muhammad SAW? Nabi kami mengajarkan. Jadi konsep keselamatannya jelas, ajarannya jelas, ajakannya jelas. Bahkan jaminannya jelas. Dikatakan di dalam hadis Nabi kami, dari sekian banyak ayat dikatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga. Orang yang hidup pada masa kini sampai hari kiamat dan sampai kepada zaman Nabi kami yang mendengarkan ajarannya, maka mereka termasuk umatnya, siapapun mereka. Nah, bagi mereka dijamin ya, Nabi kami menjamin kepada mereka akan masuk surga. Semua umat Nabi kami, mau Pastor Jeki, mau siapapun mereka, semua dikatakan semua umatku akan masuk surga. Ini bersihkan dulu nih, semua umatnya akan masuk, kecuali yang nggak mau, illaman aba, kecuali yang menolak. Jadi Nabi kami itu memberikan silakan umatku pasti akan masuk surga, kecuali yang nggak mau. Yang nggak mau, yang nggak akan masuk surga. Kata Nabi kami, lalu disampaikan oleh para sahabat, man huwa aba ya Rasulullah, siapa mereka yang enggak mau ya Rasulullah? Yang tidak mau adalah mereka, paman atau ani pada khulal jannah, barang siapa yang mengikuti ajaranku, maka dia akan masuk surga, barang siapa yang menolak aku, dialah yang enggak mau. Jadi Nabi kami sudah mengajak, menjamin orang-orang semua umatnya masuk surga, tapi kembalikan kepada orang tersebut mau atau tidak mengikuti ajarannya. Ya kalau tidak mengikuti ajarannya, ya dia tidak jadi dijamin masuk surga, kan begitu ya. Jadi itu konsepnya sangat jelas dan sangat sederhana, tanpa perlu ada drama yang sangat mengerikan, tanpa perlu ada peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan. Makanya ketika ada orang-orang berhenti dari kekafirannya, selamat dia.
Dikatakan wa kulil ladina kafaru yang tahu yufar lahum maqad salab. Katakan kepada orang-orang yang kafir ketika mereka menghentikan kekafirannya, mereka akan diampuni semua dosa yang telah lalu. Jadi Islam itu menghapus dosa yang telah lalu dan tobat menghapus dosa yang telah lalu. Jadi setelah dia menjadi orang beriman, dia bertobat, ya sudah, dosa lalunya diampuni, keselamatan bagi dia. Orang-orang beriman, beramal soleh, melakukan kebaikan, dia itu akan menjadi penghuni surga. Nah, jadi konsep keselamatan di dalam ajaran Islam itu pada dasarnya adalah mengikuti ajaran nabinya. Dan sebenarnya ajaran nabi kami itu juga mengabarkan mengikuti ajaran-ajaran Nabi sebelumnya pada umat masa itu mereka akan selamat. Nabi Musa alaihissalam ketika umatnya mengikuti ajaran nabinya, ya mereka selamat. Zaman Nabi Isa alaihissalam ketika umatnya mengikuti ajaran nabinya, ya mereka akan selamat. Begitu. Karena para nabi semua petunjuk jalan keselamatan. Oke, terima kasih. Oke. Baik. Ya, selamat malam untuk semua teman-teman ya. Shalom untuk teman-teman yang Kristen ya, yang ada di sana juga, baik di ruangan saya maupun yang ada di ruangannya Ustadz Alif ya. Tema kita berbicara mengenai keselamatan, teman-teman sekalian, bahwa siapakah memang yang memberikan keselamatan untuk setiap manusia. Di dalam iman Kristen, teman-teman, tentu saja tema besarnya adalah bicara memang tentang keselamatan. Karena kita menemukan di dalam Alkitab sebagai puncaknya itu adalah berbicara bagaimana Allah menyelamatkan. Dan karya keselamatan yang Allah lakukan itu sudah sejak di dalam perjanjian lama sampai dengan puncaknya ada di dalam perjanjian baru, yang dimana sifat daripada keselamatan menjadi universal atau menjadi hak ya, atau menjadi sesuatu yang diberikan juga bagi banyak orang. Nah, di dalam iman Kristen, waktu kita berbicara konsep keselamatan itu dimulai dari manusia yang pada mulanya Allah ciptakan itu suci ya, satu dengan Allah. Namun akibat daripada dosa, maka hubungan tersebut menjadi rusak. Ya, dosa mengakibatkan kutuk hukum Taurat, kematian spiritual dan pemisahan kekal antara manusia dan Allah. Sehingga akibat itu tidak ada satupun manusia dengan usaha dan upayanya sendiri dapat menyelamatkan dirinya sendiri melalui amalan, melalui perbuatan, melalui segala hal yang dia perbuat, itu tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Ingat bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Perbuatan baik itu urusannya dengan sesama. Maka tidak bisa menyelesaikan dosa dengan cara berbuat baik dengan sesama, sementara dosa adalah yang dilanggar itu hukumnya Tuhan. Nah, maka inti keselamatan di dalam iman Kristen itu terletak pada kristosentris atau Kristus sebagai pusat daripada keselamatan. Penebusan di dalam iman Kristen adalah satu-satunya cara bagaimana orang dapat diselamatkan. Karena di dalam Kristus diadakan pendamaian dan penebusan itu. Yesus Kristus yang adalah anak Allah datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menanggung hukuman dosa manusia. Nah, sehingga melalui kematiannya di atas kayu salib, teman-teman, dan kebangkitannya, keadilan Allah terpenuhi. Jadi tuntutan dosa yang harusnya ditanggung oleh manusia telah ditanggung oleh Kristus, sehingga kasih Allah dinyatakan melalui pengorbanan dari sang anak Allah tersebut. Kebangkitan Kristus membuktikan kemenangan total atas segala dosa dan maut. Nah, sifat daripada keselamatan adalah anugerah atau murni kasih karunia Allah. Ya, jadi bukan karena usaha dan upaya manusia. Jadi keselamatan diberikan itu secara cuma-cuma ya oleh Allah. Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tapi pemberian Allah. Nah, maka daripada itu bahwa
karena keselamatan diberikan secara cuma-cuma kepada manusia yang sebenarnya tidak layak untuk menerimanya, maka hal ini tertuang secara jelas ya di dalam iman Kristen, termasuk di antara tadi saya katakan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 dan 9 yang menegaskan bahwa keselamatan bukan hasil usaha manusia, tidak ada orang yang boleh memegahkan diri karena keselamatan itu. Cara menerimanya, di dalam iman Kristen, manusia menerima anugerah keselamatan tersebut itu hanya melalui iman, percaya kepada Yesus Kristus ya sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Maka proses ini melibatkan beberapa tahapan rohani ya di dalam diri orang percaya. Yang pertama, bahwa dia itu harus bertobat, metanoia. Ya, dia harus bertobat, berbalik dari segala jalannya yang dosa, yang menyerahkan kehidupannya kepada maut, tetapi harus kembali menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Yang kedua, tahapan menerima keselamatan adalah lahir baru, ya, atau regenerasi, dilahirkan kembali, ya, melalui karya Roh Kudus yang memperbarui hati, roh manusia untuk menjadi ciptaan yang baru. Kemudian yang ketiga adalah pembenaran, ya, status hukum di hadapan Allah di mana orang percaya dinyatakan tidak bersalah karena keberadaan Kristus dikenakan pada mereka yang telah percaya kepada Kristus Yesus. Nah, maka daripada itu, bahwa keselamatan di dalam iman Kristen itu tidak diperoleh dari perbuatan baik, oleh amalan, atau diperoleh oleh karena usaha dan upaya kita. Karena semua itu, teman-teman sekalian, keselamatan hanya oleh anugerah Tuhan. Oke. Saya duluan? Oke, saya kirim undangan ya. Siapa duluan, Ustaz? Oh, boleh. Ustaz Talib duluan atau saya? Oh, silakan. Kan ngalir 5 menit atau gimana? Maksudnya mau 5 menit, silakan. Iya, saya atau Ustaz yang mulai pertama? Kan kita barusan udah opening. Kita ngalir gantian aja kan? Saya. Iya. Sekarang Ustaz ya, silakan. Oke, baik. Ya, terima kasih. Tadi saya memang opening fokus kepada pemaparan tentang pemahaman Islam dalam hal keselamatan. Allah mengajak manusia ke kampung yang penuh dengan kedamaian. Dan juga saya sudah mendengarkan opening statement dari Pastor JK ya. Nah, kalau saya merujuk kepada ajaran para nabi, sejauh yang kami baca, banyak sekali para nabi mengajarkan manusia bertobat. Jelas kalau dalam Al-Quran itu banyak sekali perintahnya bertaubat ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kalian semua. Nah, melihat ajaran Yesus juga, Yesus mengajarkan bertobat. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Bahkan dia mengatakan, aku datang bukan memanggil orang benar, aku datang memanggil orang berdosa agar mereka bertobat. Nabi Yeskiel dan para nabi yang lain dalam Tawarikh juga dijelaskan bahwa orang yang bertobat kembali ke jalan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dosa manusia, ya kan, tanpa dari langit, tanpa harus menjadi turun ke bumi. Nah, artinya memang kalau konsep ajaran pertobatan sebagaimana ajaran Islam, semua para nabi saya rasa tidak ada perdebatan. Dan itu bagaimana cara Tuhan menyelamatkan manusia. Kalau saya dengar tadi masalah berkaitan dengan prinsip Tuhan mengampuni, Tuhan menjamin, yaitu Tuhan. Tapi perjuangan kita, itu yang harus kita lakukan. Nah, contoh, saya pernah membaca pernyataan Yesus, Pastor. Di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Artinya berarti di situ kalau kamu mau masuk surga, hidup keagamaannya harus lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi. Berarti kan praktek dong, melakukan segala perintah Tuhan, menjauhi segala larangan Tuhan, kan begitu. Nah, kalau teman-teman Kristen percaya kepada Yesus sebagai iman, Tuhan, keselamatan di kayu salib, itu pertanyaan yang sangat besar. Kenapa? Yesus mengajarkan manusia bertobat. Bukan mengajarkan dia itu agar mati di kayu salib sejauh yang kami baca ya. Karena apa? Karena yang ingin menyalibkan Yesus itu kan yang menolaknya.
Nah, kalau kita lihat kurban yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel untuk penebusan dosa, dulu menggunakan domba, menggunakan hewan. Kenapa tiba-tiba dalam ajaran Kristen menjadi berbeda? Kenapa menjadi korban manusia? Kenapa darah manusia yang tidak bersalah ditumpahkan? Karena di situ sedang melanggar hukum Tuhan. Kalau kita baca Amsal 6 nomor 16, Keluaran 23 nomor 7, tidak ada pembenaran penumpahan darah orang yang tidak bersalah. Tapi kenapa masuk ke dalam ajaran Kristen malah mengharuskan menumpahkan darah manusia? Itu kan sebuah ajaran yang berlawanan dengan ajaran Nabi terdahulu. Ajaran Nabi terdahulu kurban menggunakan hewan. Bahkan ajaran kurban sendiri ditegaskan oleh Yesus. Jika engkau hendak melakukan persembahan di atas mezbah, artinya masih melegalkan, masih membenarkan yang namanya kurban itu menggunakan hewan. Matius 5 nomor 23, 24. Tidak ada pergantian kurban penebusan dosa menggunakan darah manusia. Nah, tapi saya punya pertanyaan yang menarik, Pak. Karena sejauh yang kami ketahui, prinsip dari imannya Kristen itu adalah karya keselamatan itu dengan cara kematian Yesus di atas kayu salib. Kalau saya baca misal Filipi 2 nomor 6, 7 dan 8, titik poinnya di nomor 8, Yesus harus taat sampai mati di kayu salib. Pertanyaan saya, Yesus taat sampai mati di kayu salib, taat kepada siapa? Taat kepada siapa? Sementara Yesus sendiri melihat para pelaku penyaliban itu adalah tindakan kejahatan. Yesus sendiri yang mengatakan, bahkan Yudas sendiri dikatakan lebih baik engkau tidak dilahirkan. Tapi kenapa tiba-tiba ada ajaran yang mengatakan Yesus itu harus taat sampai mati di kayu salib, sementara penyaliban itu adalah karya kejahatan? Nah, itu yang saya perlu jawaban. Siapa yang ingin menyalibkan Yesus? Kok Yesus disuruh taat sampai mati di kayu salib? Nah, kembali lagi kepada ajaran Yesusnya. Ketika Yesus mengajarkan pertobatan, apakah orang itu tidak selamat? Bukankah banyak data di dalam kitabnya ajaran pertobatan itu justru akan menyelamatkan manusia? Tuhan akan melupakan dosa-dosanya. Kan gitu. Nah, nanti saya minta dijawab. Ini satu pertanyaan saja. Sebenarnya kan kita bisa nanti kembangkan ya pembahasannya lebih maju lagi. Tapi saya diawali dulu dengan pertanyaan, Yesus harus taat sampai mati di kayu salib, maka kepada siapa dia taat sampai mati di kayu salib? Gitu. Terima kasih. Oke. Sabar ya teman-teman, kita masih opening, masih awal-awal. Santai, diawet-awet materinya. Oke. Baik. Di akhir baru saya menemukan sedikit pertanyaan ya dari Ustadz Alif, teman-teman. Konsepnya masih kembali kepada penyaliban sepertinya ya. Nah, karena di awal itu pernyataan, bukan pertanyaan. Di akhir ini tadi ada pertanyaan yang dimana bahwa tadi mempertanyakan tentang bagaimana konsep dari korban hewan sampai sekarang menjadi anak Allah yang dikorbankan. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, bahwa di dalam iman Kristen ya, bahkan di dalam iman Yahudi, apakah domba tersebut itu betul-betul menanggung dosa manusia? Tentu saja tidak. Ya, nah tetapi Allah mengizinkan bahwa itu menjadi gambar, menjadi simbol. Ya, maka Kristus disebut anak domba Allah. Karena bagaimana mungkin domba itu disembelih? Ingat ya, urusannya untuk dosa loh. Ya, jadi mereka membawa korban sembelihan, korbannya disembelih. Itu semua orang Yahudi juga tahu, itu substitution, penggantian. Nah, pertanyaan logisnya, siapa yang berdosa, kenapa domba yang disembelih? Ya, nah kenapa? Karena segala sesuatu disucikan dengan darah. Itu bahkan konsep Yahudi. Nah, oleh karena itu bahwa Allah mengizinkan itu terjadi karena nanti akan ada anak domba dari Allah. Ya, karena berbicara anak domba artinya harus ada yang mengaruniakan, harus ada yang diberikan. Nah, maka Yesus itu disebut anak domba Allah karena dia dikaruniakan. Yang kedua tadi ya, dikatakan bahwa Yesus di atas kayu salib dikatakan taat sampai mati sesuai dengan Filipi pasal yang kedua, ya, bahkan sampai mati di atas kayu salib.
Dia taat kepada siapa? Itu kan pertanyaannya Ustaz Talib. Nah, maka jawabannya teman-teman, misalnya di dalam Yohanes 10 ayat 7 sampai ayat 17 sampai 18. Kalau tadi ditanya taat kepada siapa? Sebenarnya teksnya teman-teman kaitannya dengan bagaimana Kristus taat kepada Bapanya. Ya, dia taat kepada Bapa. Kenapa? Yohanes 10 ayat 17, ya teman-teman boleh mencatat, dikatakan begini. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun yang mengambil daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi tugas yang dia terima dari Bapaknya adalah bahwa Yesus sebagai anak domba Allah memberikan tubuh dan darahnya. Dan Yesus dengan sukarela, dengan tulus, dengan kasih memberikan itu. Jadi kalau pertanyaan dia taat kepada siapa? Dia taat kepada Bapa. Nah, sekarang teman-teman pertanyaan kita kepada Ustadz Talib yang pertama. Teman-teman sekalian nanti boleh diulas kembali ya. Pertanyaannya begini Ustadz. Ini sederhana saja. Bahwa mengapa di dalam Islam itu membutuhkan keselamatan? Keselamatan dari apa? Itu yang pertama. Ya. Nah, saya harap itu ditangkap. Kalau di dalam Islam tadi kita sama-sama bicara konsep keselamatan. Dan di dalam Islam, Ustadz mengiyakan ada konsep keselamatan. Pertanyaan itu, keselamatan itu dibutuhkan karena apa? Karena kalau konsep keselamatan itu tidak dilakukan, memangnya tidak selamat dari apa? Itu yang pertama. Ya, yang kedua, di dalam Islam, yang menyebabkan orang selamat itu akhirnya ya adalah ridho Allah, seperti itu pengucapannya, ridho Allah atau amalan. Jadi yang membuat orang itu selamat dimulai dari mana Ustaz? Dimulai karena Allah yang meridhoi kah? Atau dimulai dari perbuatan baik manusia? Ya. Nah, saya harap itu diterima ya. Jadi kalau konsep keselamatan dalam iman Kristen adalah bukan berangkat dari manusia, tetapi dimulai dari bagaimana Allah yang mengaruniakan itu kepada kita semua. Ya. Nah, maka daripada itu di dalam Islam pertanyaannya adalah konsep keselamatan di dalam Islam itu tadi itu dimulai dari karena Allah yang meridhoi atau karena perbuatan baik manusia atau amal solehnya manusia sehingga Allah meridhoi, atau ridho Allah maka orang itu berbuat baik. Ya, nah itu dimulai dari mana? Sehingga kita nanti bisa banyak menjabarkan tentang itu teman-teman sekalian ya, mengenai konsep keselamatan. Keselamatan itu dimulai dari ridho Allah atau perbuatan baik manusia sehingga Allah meridhoi. Berangkat dari mana? Ya. Nah, kemudian tadi yang pertama saya ulas sekali lagi, kalau di dalam Islam membahas keselamatan, ya, apa kepentingannya? Ya, apa kepentingannya keselamatan itu dibahas? Selamat dari apa? Ya, itu dia. Ya, silakan. Ada undangan nggak di sana atau di sini? Oke, saya di sini nongol. Oke, saya terima. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya sudah sampaikan di dalam Al-Qur'an disebutkan wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu mengajak manusia ke kampung yang penuh dengan kedamaian, yaitu surga. Itu ajakan dari Tuhan. Nah, manusia di muka bumi ini banyak yang tersesat dari jalan Tuhan. Kenapa? Karena ada iblis yang akan menyesatkan manusia. Karena ada iblis yang akan menyesatkan manusia, memalingkan dari jalan yang benar, maka Tuhan mengutus para nabi agar manusia itu tetap berada di jalan Tuhan. Keselamatan yang kita butuhkan itu adalah keselamatan dunia dan akhirat. Yang paling penting itu adalah kehidupan akhirat. Karena itu kehidupan yang abadi. Bagaimana kita cara menggapainya? Ya, kita mengikuti apa yang diperintahkannya, menjauhi apa yang dilarangnya, yang disebut sebagai beramal soleh.
Kalau kita sudah melakukan tindakan demikian, maka kita mendapatkan ridho Tuhan, menggapai ridho Tuhan. Nah, ketika Tuhan ridho kepada kita, maka Tuhan akan menempatkan kita di tempat yang indah, yaitu surga. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran juga disebutkan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh dengan keridoan, ya kan? Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi Tuhannya ridho, kita kembali ke surga, keselamatan. Bagaimana caranya? Ketika kita berpaling, ketika kita salah jalan, maka jangan putus asa, mohon ampun kepada Tuhan. Jadi keselamatan itu Tuhan sendiri mengajak manusia ke jalan keselamatan. Kenapa? Karena Tuhan tahu di bumi ini akan ada penyesat yang menyesatkan manusia. Nah, kalau kita tadi membahas tentang, saya rasa itu jawabannya. Nah, kalau tadi pendeta menjelaskan tentang masalah kurban, iya. Justru ini yang saya tahu, saya baca mitologi Pak Pendeta, atau baca kisah-kisah tentang ajaran-ajaran, bahkan saya baca di dalam literatur ya kekristenan juga, zaman-zaman dulu itu ada orang-orang yang suka mengorbankan manusia, ditumpahkan darahnya kepada dewa-dewa, kepada dewa-dewanya, ya kan, untuk keselamatan mereka. Nah, sementara di kekristenan tadi menumpahkan darah manusia. Tadi Anda katakan, setelah yang saya dengarkan uraian Anda, Yesus taat sampai mati di kayu salib. Anda katakan di situ Yesus taat kepada Bapaknya. Dia menyerahkan kepada Bapaknya. Kalau demikian Pak Pendeta, berarti ketika Yesus taat sampai mati di kayu salib, tindakan imam-imam, tindakan orang Yahudi itu sedang melakukan perintah Tuhan. Mereka tidak jahat. Logikanya begitu. Kenapa? Ya karena memang ketaatan Yesus. Yesus itu lagi taat sama Tuhan. Itu pertama. Kedua, ya secara ajaran Anda, ternyata keselamatan di Kristen itu adalah Tuhannya yang membutuhkan darah manusia untuk menyelamatkan manusia. Ya kan? Ditumpahkan darahnya. Tadi Anda katakan di dalam perjanjian lama, keselamatan menggunakan darah hewan. Ya kan? Darah hewan itu dipersembahkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, di perjanjian baru keselamatan melalui darah yang tak bercatat manusia yang bernama Yesus. Berarti darah Yesus di situ ditumpahkan, diberikan kepada siapa? Ya kepada Bapaknya. Ternyata yang minta darah anak itu adalah sang Bapak. Nanti kalau salah dikoreksi. Karena kan di dalam kitab Anda, Efesus 1 nomor 7 juga, oleh darahnya kita memperoleh tebusan, yaitu penebusan dosa. Jadi orang-orang Kristen itu mendapatkan keselamatan, selamat dari dosa dengan cara menumpahkan darah Yesus. Nah, kalau memang Anda tidak setuju, ini kalimat tanya. Darah Yesus ditumpahkan itu dipersembahkan kepada siapa? Karena kan darahnya itu untuk menebus dosa. Kepada siapa Yesus menebus dosa itu? Darahnya ditumpahkan. Siapa yang minta darah Yesus? Itu pertanyaan saya. Sehingga agar manusia itu selamat. Karena setelah saya baca di dalam kitab perjanjian lama juga, yang suka minta darah, yang haus darah itu, yang melakukan persembahan darah manusia itu, mereka mempersembahkan darah itu kepada dewa-dewa. Ada yang kepada Baal Hamon, ada kepada dewa Molok, ada juga dalam mitologi Yunani itu saya baca di sini Dewi Kali atau Dewi Kamunda, ada banyak tentang dewa-dewa ya. Mereka itu yang suka haus darah manusia, penumbalan darah manusia. Lah kok di keajaran Anda keselamatan manusia di situ? Kepada siapa darah Yesus ditumpahkan untuk menebus dosa? Silakan. Terima kasih. Oke, saya udah kirim. Oke. Ya, sebelumnya saya minta penegasan bahwa tadi berangkatnya dari ridho Allah atau dari perbuatan baik itu tadi dulu. Ya. Nah, jadi apakah ridho Allah atau perbuatan baik, Ustaz? Sesimpel itu pertanyaannya. Ya, apakah dari ridho Allah atau dari perbuatan baik manusia atau amal soleh manusia sehingga keselamatan itu diberikan?
Ya, nah itu tadi yang saya belum dapat poinnya itu. Ya, jadi keselamatan itu diberikan di dalam Islam itu karena ridhonya Allah kah yang pertama, Allah meridhoi, ya, atau karena perbuatan baik manusia. Nah, mungkin itu tadi harus harus didalami ya, teman-teman sekalian. Dan berikutnya tadi bahwa yang Ustadz jelaskan adalah Allah mengajak semuanya ya untuk kembali dan bla 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 ke kampung keselamatan apa tadi yang Ustadz sampaikan. Ya kan? Nah, justru pertanyaan saya tadi itu adalah keselamatan itu dibutuhkan sebenarnya karena apa? Itu loh, itu yang pertama, Ustaz. Ya. Nah, saya harap ini disimak ya. Jadi bahwa Islam menjelaskan tentang keselamatan itu, ya, itu karena kebutuhan apa sih? Apa isunya sehingga keselamatan itu harus diberikan? Isu utamanya bahwa keselamatan itu harus diberikan itu apa isunya? Ya, yang kedua tadi sekali lagi santai saja, kalau mungkin nanti butuh waktu untuk menjelaskan itu lagi boleh. Keselamatan dimulai dari ridho Allah atau perbuatan baik, ya, seperti itu. Nah, kemudian tadi menjelaskan tentang mempertanyakan tentang iman Kristen mengenai konsep keselamatannya. Nah, justru itu kalau teman-teman mengetahui kitab Taurat, ya, mengetahui kitab Taurat bahwa kenapa darah anak domba itu disembelih untuk urusan dosa. Dan itu diserahkan kepada siapa? Ya, itu diserahkan kepada Allah. Sebagai apa? Bahwa itu sebagai substitution, saya katakan, Zat. Sebagai pengganti. Itulah konsepnya. Makanya kalau kita mengerti konsep korban, itu tidak boleh seperti MBG. Yang dimana konsep korban itu dimakan. Itu tidak bisa begitu. Karena apa? Karena korban itu sedang dipindahkan, ya, sedang substitution. Makanya itu darahnya disembeli, kemudian dibakar sampai habis. Itu loh, ya, dibakar sampai habis. Supaya apa? Memang menjelaskan bahwa si domba tersebut sedang menanggung, ya, sedang disubstitution, sedang digantikan oleh orang tersebut. Makanya tiap-tiap tahun mereka menyerahkan anak domba itu untuk disembelih. Memang itu tidak menyelesaikan dosa sebelum, ya, nanti Kristus datang. Nah, sekarang tadi tanya bahwa sepertinya ini sama dengan konsep bla 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 bla. Nah, kalau Ustaz tadi membawa konsep yang seperti itu, apakah itu konsep, ya, berbicara tentang keselamatan, ya, atau sedang berbicara tentang suatu topik yang lain? Nah, karena Alkitab pun menjelaskan kepada kita semua, ya, bahwa pembun manusia sejak semula itu adalah iblis. Gitu loh, ya. Yang mau manusia itu masuk neraka tidak mengenal firman Tuhan itu adalah iblis. Dia mau manusia itu mati masuk neraka. Itu loh. Ya, nah maka di dalam konsep keselamatan sekarang kita tanya tadi bahwa orang Yahudi dombanya disembelih, ya, dan dombanya itu darahnya tertumpah untuk keselamatan yang memberikan anak domba tersebut, ya, yang memberikan anak domba tersebut. Nah, dan itu Allah izinkan sembari menantikan kedatangan Mesias. Nah, lalu Yesus darahnya ditumpahkan bagi siapa? Bukan ditumpahkan bagi bukan ditumpahkan bagi dirinya sendiri. Karena di dalam konsep korban tersebut, ya, harus tidak bercacat. Dalam hal ini Yesus tidak berdosa, maka layak untuk menjadi penebus. Kalau Yesus berdosa, dia tidak layak menjadi penebus dan memberikan keselamatan. Tidak bisa. Nah, makanya kita harus melihat Taurat bahwa segala sesuatunya itu disucikan dengan darah. Karena di dalam darah ada nyawa. Nah, maka daripada itu kehidupan seseorang di dalam nyawa itulah yang menjadi hukuman terhadap dosa tersebut. Maka ada substitution, ya, ada penggantian. Nah, maka di dalam Kristen bahwa Yesus Kristus satu-satunya yang layak untuk menjadi penebus. Ya, yang layak untuk menjadi penebus. Jadi bukan haus tentang darahnya karena di dalam darah ada nyawa, ya. Nah, justru itu konsep yang sudah ada sejak dalam perjanjian lama itu sendiri. Nah, maka kalau kita tidak mengerti ini, tidak mengerti konsep korban, teman-teman, ya, atau bisa menerapkannya seperti MBG, nah itu salah besar. Ya, tetapi justru korban itu berguna atau berfungsi darahnya karena itu nyawa. Ya, ada substitution di sana, ada penggantian. Seperti itu. Silakan. Udah mulai? Belum.
Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Begini, tadi Anda menyampaikan tentu kalau masuk surga kan karena karunia dan ridho Tuhan. Bagaimana kita mendapatkan ridho Tuhan? Ya kita melakukan amal kebaikan, karena amal kebaikan itu perintah Tuhan. Bagaimana mungkin kita mendapatkan ridho Tuhan sementara kita tidak melakukan perintah Tuhan? Contoh apa? Ya contoh melakukan amal kebaikan itu jangan membunuh manusia yang tidak bersalah. Itu nggak boleh. Kalau dilakukan berarti kita tidak melakukan perintah Tuhan atau tidak menjauhi larangan Tuhan. Nah itu yang mengundang murka Tuhan. Jadi kalau di dalam ajaran Islam membunuh manusia yang tidak bersalah itu mengundang murka Tuhan. Karena sama saja dengan membunuh seluruh umat manusia. Nah itu harus dijauhi, nggak boleh dilakukan. Jadi kalau Tuhan melarang, tinggalkan. Kalau Tuhan perintahkan, lakukan. Itulah yang dikatakan nanti dia beramal soleh. Ketika dia beramal baik, perbuatan-perbuatan baik itulah yang mengundang rahmat Tuhan. Ketika Tuhan merahmati kita, maka Tuhan akan menempatkan kita di surga. Nah, begitu gambarannya. Oke, baik. Ini ada yang unik yang saya bahas dari tadi. Ya kan, memang beda konsep ya antara MBG dengan konsep kekristenan, itu beda jauh. Justru kalau MBG jelas bermanfaat, daging sapi, daging domba disembelih, disantap, dimakan, anak-anak bergizi. Ini tapi justru ketika di Kristen nyembelih sapi, tapi nanti di Yahudi ya, nyembelih sapi itu bagi Tuhan. Berarti Tuhan yang butuh gizi dong. Tapi enggak gitu ya. Nah, ini yang bedanya lagi adalah darah manusia. Ternyata Tuhannya Pak Jeki ini butuh darah manusia. Ini yang mengerikan. Tadi saya baca dalam penjelasan ini dalam data ini ya, saya buka juga nih. Putar kamera. Di sini memang nih praktek pengorbanan anak yang mengerikan telah dilakukan di seluruh dunia selama ribuan tahun. Umumnya pengorbanan seorang anak terkait dengan penyembahan kepada dewa pagan. Seringkali dewa kesuburan, para penyembah berusaha untuk mendapatkan berkat dari dewa mereka untuk mengukuhkan, untuk menyelesaikan sumpah yang diambil atas nama dewa. Jadi praktek pengorbanan manusia apapun tujuannya itu sering dilakukan dulu kepada dewa-dewa. Dewa-dewa yang membutuhkan darah manusia. Kalau di dalam PL, walaupun dia butuh darah, tapi dia itu darah hewan. Ya kan? Lah kalau di PB kok darahnya darah manusia gitu loh, sangat mengerikan ini. Memang saya buka Pak Pastor di dalam kitab Yeskiel 44 nomor 7, memang Tuhanmu itu santapannya itu darah. Ini bukan ngarang ya, saya buka datanya di sini. Jadi memang Tuhannya Pak Jeki ini santapannya itu darah. Makanya buat kami ini ajaran yang sangat mengerikan. Kenapa? Ya darah loh, apalagi kalau sampai darah manusia. Ya itu kan sangat mengerikan. Yang ada yang suka menghisap darah itu Dracula ya, yang saya tahu, bukan Tuhan. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan darah dan daging itu tidak sampai kepada Tuhan, tapi takwanya. Nih ya, saya bacakan di sini. Datanya nih, kamu mempersembahkan santapanku yaitu lemak dan darah. Jadi memang ajaran pastor ini Tuhannya itu haus darah, butuh darah. Itulah tadi ketika saya tanyakan di dalam Filipi 2 nomor 8, Yesus taat sampai mati di kayu salib, ternyata taat kepada Bapaknya. Jadi yang menginginkan kematian Yesus di kayu salib itu Bapaknya. Kenapa? Karena Bapaknya butuh darah Yesus. Untuk apa? Untuk penebusan dosa manusia. Di dalam Efesus 2, karena di sini santapan Tuhannya adalah darah, maka di dalam Efesus 2, Efesus 1 bahkan ya, Efesus 1 nomor 7, di sini kan dijelaskan nih, kalian itu mendapatkan penebusan dosa melalui darahnya, ya kan? Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi darah Yesus ditumpahkan untuk Bapaknya, karena Bapaknya itulah penghisap atau penyantap darah, sebagaimana tadi di dalam Yeskiel. Kalau buat kami tidak akan tertarik, mohon maaf ya, ajaran keselamatan seperti ini justru ajaran yang melawan hukum nurani manusia. Karena apa? Karena penumpahan darah tidak bersalah itu nggak boleh, apalagi Tuhan itu haus darah manusia. Itu ajaran buat kami itu
mengerikan, Pak. Tidak masuk di keselamatan seperti itu. Yang ada justru kalau dalam kita lihat mitologi pun, ajaran-ajaran kuno dulu ribuan tahun, yang haus darah manusia itu dewa-dewa, Pak. Contoh dewa Baal dan dewa-dewa yang lain yang tadi kita sampaikan. Oke, silakan. Habis, maaf. Oke. Saya mendapatkan satu poin ya. Tadi Ustadz Alif mengatakan bahwa yang menyelamatkan itu adalah ridho Allah. Tapi ridho Allah itu diberikan kepada orang yang melakukan bla 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 bla. Betul ya? Karena melakukan bla 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 bla. Nah, jadi sebenarnya berangkat dari mana? Berangkat dari ridho Allah. Tapi orang yang diridhoi oleh Allah itu harus melakukan bla 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 bla. Jadi kalau orang itu tidak melakukan bla 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 bla, maka orang itu tidak akan mendapatkan ridho Allah, kan begitu? Nah, jadi dimulai dari mana? Dimulai dari perbuatan orangnya toh. Ya, dimulai dari perbuatan orangnya atau yang kita sebut sebagai amal soleh, ya, amal soleh. Nah, sementara teman-teman sekalian ya, di dalam sebuah riwayat mungkin saya tampilkan ya. Nah, tentu teman-teman sudah tahu mengapa, ini pertanyaannya ya, mengapa nabinya Bang Alif ya mengatakan di dalam hadis Sahih Muslim 5042 ya, saya sampaikan langsung isinya. Ya, aku mendengar Nabi SAW bersabda, tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan surga oleh amalannya. Tidak ada. Gitu loh. Nah, jadi waktu Ustaz mengatakan bahwa harus beramal soleh, perbuatan ini segala macam, ya, di sini dikatakan tidak ada. Dan tidak juga diselamatkan dari neraka karena juga tidak kecuali karena rahmat Allah. Jadi berangkat dari perbuatan manusia kah? Atau berangkat dari ridho Allah? Di sini dikatakan kalau melalui amal tidak seorang pun, Ustaz. Jadi ini harus diperhatikan nih. Kalau melalui amalan, perbuatan tidak seorang pun dikatakan. Ya, tidak seorang pun. Nah, maka daripada itu saya harap diperhatikan, ya. Nah, kemudian juga di dalam sebuah riwayat, ya, hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari nomor 5673, ya. Di sini dikatakan, ya, dari Abu Hurairah, ya, Rasulullah bersabda, amal perbuatan seseorang tidak akan, jadi perhatikan teman-teman ya, tidak akan memasukkan ke dalam sorga. Mereka dalam kurung para sahabat bertanya, apakah engkau juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak. Tidak untuk apa? Tidak untuk dikatakan bahwa amal ini menyelamatkan. Jadi bagaimana ini? Ya. Nah, kalau tadi Ustaz mengatakan harus melakukan bla 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 bla, tapi tadi dikatakan tidak. Ya. Nah, jadi waktu kita bicara konsep besar tentang keselamatan, keselamatannya di mana? Kepastian tentang keselamatan itu tadi di mana? Ya, dasar Al-Qur'annya juga misalnya dikatakan bahwa di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-67. Ya, 67. Di sini dikatakan, adapun orang yang bertaubat, bagus tentu saja, yang beriman juga bagus, mengerjakan amal soleh, ya, semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, kepastiannya di mana? Orang itu sudah bertaubat, sudah beriman, mengerjakan amal soleh, semoga, ya, semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, pengakuan dari Nabi Abang, ya, dikatakan demikian di dalam surah Al-Haqqaf ayat yang ke-9, ya, dikatakan, katakanlah aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan tidak aku mengetahui apa yang akan diperbuatnya terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Ya, aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah memberi peringatan dan menjelaskan. Jadi di sini dikatakan dia tidak. Tentang apa yang akan terjadi padanya juga tidak. Dan amal yang akan menyelamatkan juga disebutkan tidak. Nah, jadi apakah Ustaz akan merubah pondasi itu tadi? Kalau memulai dari ridho Allah dan melakukan A, B, dan C itu tadi, ya, itu yang mana? Seperti itu. Nah, tadi Ustadz menyampaikan ada beberapa situs, ya, ini sudah melakukan ini untuk kesuburan, untuk ini apa segala macam, tapi tidak satu pun menjelaskan keselamatan di situ. Karena itu bukan tema kita. Kalau iblis kemudian mencontek bahwa seseorang harus dibunbun, ya, harus dibunbun, ya silakan.
Tapi apakah itu bicara tentang keselamatan? Tidak. Nah, makanya penting sekali ya teman-teman kita mengerti konsep daripada Taurat ya. Nah, termasuk tadi misalnya saya mau tanya kepada Ustadz kalau ngomong tadi tentang darah ya. Anak-anak daripada Adam ya, anak-anak daripada Adam yaitu Kobil dan Hobil itu mempersembahkan kurban ya, mempersembahkan kurban itu untuk apa? Ya, untuk apa dan siapa yang perintahkan? Ini supaya landasannya jelas. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Ya, tadi saya sudah jawab ya, berkait dengan rahmat Allah, ridha Allah itu benar, itu benar. Masuk surga itu karena rahmat Allah. Nah, amal baik itulah yang mengundang rahmat Tuhan, bukan amal baik itu jaminan, bukan. Kalau kita beramal buruk, contoh membunuh manusia, itu mengundang murka Tuhan, bukan mendapatkan rahmat Tuhan. Kalau kita menumpahkan darah orang tidak bersalah, itu tindakan yang dibenci oleh Tuhan, bukan mengundang rahmat Tuhan. Maka orang itu tidak selamat. Bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat Tuhan? Lakukan amal-amal yang baik. Amal baik itulah yang menjadi penyebab kita mendapatkan rahmat dari Tuhan. Gitu sederhana. Kalau nggak paham lagi ya terserah Pak Pastor ya, kan gitu. Nah, kenapa? Jelas-jelas dilarang kalau di dalam Islam, nggak boleh kan gitu ketika ajaran penumpahan darah. Makanya kalau di dalam ajaran Anda itu yang tadi saya bilang agak mengerikan. Sorry. Nah, berikutnya tadi berkaitan dengan pemaparan Anda yang sedang saya bahas, memang kaitannya adalah cara pengorbanan penumpahan darah manusia itu kebiasaan orang-orang mempersembahkan kepada dewa-dewa. Hanya buat mereka tadi mendapatkan keberkahan, kesuburan, kebahagiaan, sama aja lah keselamatan mereka. Untuk meredam murka dewanya kan. Coba kalau mereka tidak mempersembahkan darah manusia, dewanya murka. Ya kalian juga sama kan, tidak mempersembahkan darah manusia, kalian tidak selamat. Ya endingnya sama aja poinnya. Keselamatan dalam iman Kristen melalui darah manusia yang dipersembahkan kepada teosnya, kepada Tuhannya. Ya memang begitu kan, tadi dijelaskan. Anda sendiri mengatakan konsep ajaran Yahudi, Anda katakan Tuhan, darahnya itu dipersembahkan untuk Tuhan. Ketika saya bantu data juga memang Yeskiel 44 nomor 7 dengan jelas kitab Anda mengatakan santapan Tuhanmu itu darah dan lemak. Ya kalau Anda katakan tadi kaitan dengan MBG, ya MBG kan bergizi, berarti betul gizi juga gitu. Nah seperti itu. Nah lalu ketika tentang Kabil dan Habil kurban, yaitu kan perintah siapa yang taat, yang ikhlas berkurban kan gitu. Yang dilihat oleh Tuhan itu kan keikhlasannya. Ketika dia berkurban, Al-Quran makanya dikatakan la yanalullaha lahmuha wala dima'uhu, hati yang sampai kepada Tuhan itu bukan darahnya, bukan dagingnya, karena Tuhan itu nggak butuh gizi, tapi ketakwaannya, ketaatannya, tindakan taat kita, tindakan amal soleh kita itu yang mengundang rahmat Tuhan. Tuhan itu nggak butuh lemak. Kok Tuhan butuh lemak sih? Kan Tuhan itu nggak butuh darah. Ya tapi kalau Tuhanmu butuh darah, butuh lemak, ya mungkin dia juga perlu pengembangan, ya itu terserah lah ya. Ya karena dikatakan soalnya dia yang bilang lemak dan darah adalah santapanku, ini bilangnya begitu, gimana dong? Ya, makanya ketika Yesus taat di kayu salib, orang-orang Yahudi itu ternyata sedang mempersembahkan darah Yesus kepada dewanya, kepada teosnya gitu loh. Tapi orang-orang Yahudi tujuannya nggak gitu sebenarnya. Dia itu karena murka, mereka siap berdosa, makanya ini kemasan darah Yesus penebus dosa itu dari Kristen, bukan dari Yahudinya. Yahudi yang menyalibkan Yesus bukan untuk keselamatan, bukan. Mereka itu kan karena dengki, itu materinya sudah kita bahas yang lalu. Darah Yesus ditumpahkan oleh orang Yahudi itu karena kebencian mereka. Bukan karena teosnya, dewanya, Tuhannya butuh darah Yesus, bukan. Tapi memang kenapa kok di dalam ajaran Anda malah justru dijelaskan dosa kalian itu ditebus pakai darah Yesus. Kenapa Tuhanmu itu butuh darah? Kenapa haus darah gitu loh? Itu yang saya ngeri, Pastor. Manusia tidak bersalah lagi dikorbankan. Bukankah Tuhan itu murka penumpahan darah orang tidak bersalah?
di dalam Amsal 6 nomor 16. Bahkan di dalam Ibrani 9 juga nomor 12, memang Yesus itu dipersembahkan bagi Theos, bagi bapaknya. Kok Yesus ketika peristiwanya difitnah oleh orang Yahudi, kenapa dalam narasi Kristen justru Yesus itu sedang dipersembahkan bagi Theosnya untuk menebus dosa-dosa kalian? Ini ajaran gak nyambung. Sekejam-kejamnya, sehaus-hausnya darahnya Tuhannya Yahudi, tidak membutuhkan darah manusia. Justru dia murka terhadap darah penumpahan pengorbanan manusia. Tapi kenapa di dalam ajaran Anda malah penumbalan darah manusia itu untuk keselamatan? Itu dari mana itu ajarannya? Yesus memang mengatakan inilah darahku, tapi dia gak darah beneran kok. Coba, barang siapa yang minum darahku, makan dagingku, apa itu darah beneran? Kan tidak. Kok kenapa di Kristen jadi beneran? Ah, itu pertanyaannya, waktu habis, maaf. Ya, terima kasih Ivan Villa supportnya. Oke, saya kirim undangan. Iya. Pertanyaan tadi kalau saya mau tambahkan tentang Qabil dan Habil ya. Pertanyaannya kan sederhana Ustaz. Siapa yang memerintahkan Qabil dan Habil untuk berkorban? Dan tahu dari mana Qabil dan Habil yang dikorbankan itu adalah hewan? Pengetahuan dari mana dia? Karena di dalam Al-Quran setahu saya, sejauh saya membaca, tidak ada perintah bagi mereka. Pertanyaannya kok mereka bisa tahu? Tahu dari mana? Kalau bukan dari kitabnya Yahudi misalnya, ya kan? Tahu dari mana Qabil dan Habil itu berkorban? Dan dia tidak menerima perintah dari siapapun. Silakan dicari dalam Al-Quran. Lalu tahunya tadi itu dari mana? Ya, itu dia. Nah, berkaitan dengan Yesus menyerahkan nyawanya kepada siapa itu tadi saya sudah jawab ya. Keselamatan itu dikerjakan oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu dia. Dan dalam hal ini bahwa sang anak diberikan sebagai korban, ya, sebagai korban. Tentu kita tidak bisa bilang kalau ngomong tentang darah orang tidak bersalah. Contoh kalau orang itu berkorban dan karena dia berkorban maka dia mati. Itu kan juga terhitung dia mati, tapi bukan kematian karena kesalahannya. Seperti para pahlawan kita, saya katakan bahwa dia para pahlawan itu mati dan mati berjuang. Apakah kematiannya kematian biasa? Tidak. Kematiannya sebentar akan kita rayakan sebagai pahlawan kita yang membuat Indonesia merdeka misalnya, ya. Jadi kematiannya berbeda dengan konsep kematian yang lain. Nah, begitu pula lah bagi kami Kristus, bahwa Yesus Kristus kematiannya berbeda dengan kematian orang pada umumnya. Termasuk tadi yang Ustadz bawa, itu berbicara kesuburan, berbicara ini tentang dewa-dewa, tidak ada yang bicara tentang keselamatan. Ya, tidak ada yang berbicara tentang keselamatan. Nah, kita melihat ketidakkonsistenan. Ustadz Alip mengatakan tadi bahwa, saya catat jawabannya baik-baik tadi itu, bahwa ridho Allah, yang menyelamatkan itu ridho Allah, tapi harus melakukan bla 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 bla. Masih itu pertanyaan saya karena saya belum ketemu poinnya. Ya, harus melakukan bla 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 itu tadi. Oleh karena bla bla itu tadilah, maka ridho Allah ada. Nah, ini tabola balik ini. Ya, jadi perbuatan baik yang mendatangkan ridho Allah atau ridho Allah dulu baru orang itu berbuat baik sehingga Allah berkenan lagi itu. Jadi yang mana? Sementara tadi saya sudah sampaikan beberapa dalilnya bahwa tidak ada satupun, bahkan termasuk Nabi antum dikatakan dikatakan dalam riwayat, dan itu pengakuan beliau sendiri. Tidak ada satupun amalan yang menyelamatkan. So, jadi bagaimana Ustaz? Ya, dikatakan tidak ada satupun. Kalau Nabi antum saja begitu, bagaimana teman-teman yang lain? Ya, bagaimana teman-teman yang lain? Nah, Ustadz Alip pasti berbuat dosa, tidak mungkin tidak. Ya kan? Pasti dia berbuat dosa. Nah, kalau misalnya Nabi Anda saja tadi dikatakan dia mengakui tidak ada amalan yang menyelamatkan, bahkan dia tidak tahu apa yang akan dilakukannya juga, ya, Tuhan terhadap dia. Nah, bagaimana teman-teman yang lain? Ya, jadi kepastian tentang keselamatannya tadi itu di mana? Kalau kita bicara keselamatan nih, ya kan? Kalau kita bicara keselamatan, kalau teman-teman tadi tidak percaya konsep pengorbanan melalui darah, terserah. Karena teman-teman menurut saya adalah orang-orang yang dipaksa beriman kepada kitab-kitab, tapi kalian tidak punya. Jadi tidak mengerti runtutan konsep bagaimana korban ini berjalan. Ya, teman-teman sekalian, bagaimana konsep korban ini berjalan? Orang Yahudi tidak membutuhkan korban hanya dibutuhkan anak domba. Kenapa anak domba? Ya,
Coba kita pertanyakan, kenapa anak domba? Oh, berarti kalau itu korban anak domba, ya begitulah nilai keselamatan manusia. Dengan domba, tentu tidak begitu. Ya kan? Korban anak domba itu diberikan ya memang sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Imamat pasalnya yang ke-17 ya. Kalau teman-teman nanti buka Imamat pasal 17, bahwa darah memegang peran ya, hal yang sangat penting karena nyawa makhluk itu ada di dalam darahnya. Maka dalam konsep Yahudi, percikan darah hewan berfungsi untuk mentahirkan kejahatan. Itu memang mekanisme daripada Allah sendiri. Ya, mekanisme daripada Allah sendiri. Ada substitution seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, nah tapi kalau kita nggak tahu ini kan kita bingung peralihannya. Kenapa dulu domba, sekarang kenapa darah manusia? Karena yang mau diselamatkan sesungguhnya, bahkan sejak dalam perjanjian lama, yang mau diselamatkan ya manusia. Tapi sembari menantikan Mesias itu datang, Tuhan mengizinkan supaya anak domba itu menjadi gambaran, menjadi tipologi daripada keselamatan. Untuk hal itulah tadi saya bahas MBG. Tidak bisa korban itu kemudian tidak berarti apa-apa. Nah, tapi nanti kalau mau dijelaskan lagi mengenai Kobil dan Hobil, siapa yang memerintahkan mereka dan kepada siapa itu diberikan? Ini tentang keikhlasan, ya Saudara ya. Ya, terima, Pastor. Oke, baik. Saya baca lagi kalau gitu ayat Al-Qur'annya. Lagi-lagi tentang masalah kurban itu kan perintah. Kurban itu kan kita mendekat kepada Tuhan ketika disyariatkan. Makanya di dalam surah Al-Maidah ayat 27 itu kisah kurban yang dilakukan oleh pertama kali manusia dari putra Nabi Adam alaihissalam. Di situ dijelaskan bahwa qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kurban yang diterima itu adalah kurban dari orang-orang yang bertakwa, yang ikhlas. Jadi makanya tadi dikatakan yang sampai kepada Tuhan itu takwanya, bukan darahnya. Bukan. Taat terhadap perintahnya gitu loh. Itu yang benar. Karena Tuhan itu nggak butuh gizi. Gue bilang tadi. Nggak butuh. Yang butuh gizi itu manusia. Beneran MBG tadi. Iya, orang-orang makan bergizi gratis kan biar generasi Indonesia bergizi. Gimana sih? Kok masalah Tuhan yang butuh gizi? Berkali-kali disampaikan. Yang sampai kepada Tuhan itu takwanya, ketaatannya. Ketika Tuhan perintahkan siapa yang ikhlas. Gitu caranya ya, dipahaminya. Makanya dikatakan la yanalullaha lahmuha wala dimauha. Yang sampai kepada Tuhan itu bukan darahnya dan juga bukan dagingnya. Tuhan itu nggak butuh itu. Yang dibutuhkan oleh Tuhan itu ketaatanmu. Sifat taat dan amal baikmu itu, itulah yang mengundang rahmat Tuhanmu, keridhaan Tuhanmu. Radhiyallahu anhu wa radu anhu, kan gitu ya di dalam surah Al-Quran juga. Bahwa mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Kalau semuanya sudah ridho, maka dikatakan apa? Padkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Selamat mereka. Gitu cara memahaminya. Betul, amal itu tidak membuat orang masuk surga. Betul, betul. Amal itu apa sih? Amal itu nggak ada kuasa. Amal itu bentuk ketaatan kita kepada Tuhan yang maha rahmat, yang maha pengasih. Gitu loh. Ketika kita beramal baik, rahmat Tuhan yang datang. Sehingga selamat. Kalau kalian kan bukan. Kalau kalian berdosa, mengundang ampunan Tuhan itu pakai darah manusia. Itu ajaran Anda. Kalau ajaran kami bukan. Ketika berdosa, bertobat, tinggalkan perbuatan dosa, mohon ampun kepada Tuhan, maka rahmat Tuhan datang. Kalau membunuh manusia tidak bersalah, murka Tuhan yang datang. Nah, itu bedanya ajaran kami dengan ajaran Anda. Ya kalau ajaran Anda tadi yaitu menyelesaikan dosa manusia memang membutuhkan darah manusia demi keselamatan manusia. Kalau ajaran kami enggak gitu. Ajaran itu ajaran yang tidak manusiawi. Bahkan kalau kita baca di dalam Amsal 6 nomor 16, Tuhannya Yahudi itu walaupun dia katakan darah untuk Tuhan, tapi dia tidak mau darah manusia. Kenapa? Amsal 6 nomor 16,
tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, tindakan yang dibenci oleh Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan darah manusia itu. Bahkan di dalam Keluaran 23 nomor 7, tidak dibenarkan membunuh orang yang tidak bersalah. Tuhan tidak butuh darah manusia. Justru Tuhan membenci menumpahkan darah orang tidak bersalah. Memang kalau Kristen agak lain, makanya jangan bawa-bawa Yahudinya. Karena konsep ajaran Anda, Yesus dipersembahkan bahkan di dalam Ibrani 9 nomor 12, 14, 22. Yesus itu nih kalau saya baca ya memang ini ajaran Anda ya. Saya buka ya, saya putar kamera. Nah, ini ajaran keselamatan Kristen itu seperti ini. Kalau kita pakai data nih ya. Nih, betapa lebihnya darah Hamasiah yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri tanpa cacat kepada Elohim. Jadi Yesus itu ketika disalibkan oleh orang Yahudi, dalam iman Kristen, dia itu sedang memberikan darahnya kepada Bapaknya. Tapi orang Yahudi nggak gitu. Menyalibkan Yesus itu karena mereka dengki kepada Yesus. Ini fitnah berarti dong. Yahudi aja ketika menyalibkan Yesus bukan untuk mempersembahkan kepada Tuhannya, bukan. Kok malah Anda mengajarkan bahwa darah Yesus ketika disalibkan untuk mempersembahkan kepada Bapaknya, kepada Elohim? Apa nggak bahaya ini sama orang Yahudi? Yahudi aja ketika menyalibkan nggak gitu, Pastor. Coba Anda uraikan deh. Ketika orang-orang Yahudi menyalibkan Yesus, apakah mereka mempersembahkan darah Yesus kepada Tuhannya, atau mereka karena benci? Kok tiba-tiba Anda di sini mengatakan menurut Kristen darah Yesus ditumpahkan di kayu salib diberikan kepada Bapaknya? Emang Bapaknya Yesus haus darah ya? Silakan. Gimana putar kamera? Oke. Mungkin kata kuncinya begini ya, supaya teman-teman bisa mengerti ya, bahwa pengorbanan bisa dengan kematian, tapi kematian belum tentu pengorbanan. Ya, nah karena Ustadz Alif tidak membedakan konteks itu, ya, menumpahkan darah yang tidak berdosa itu semua konteks yang dimaksud oleh Ustadz Alif. Pengorbanan pun juga berarti tidak boleh, ini pun semua berarti tidak boleh. Nah, itu tidak bisa mengerti konteks bahwa pengorbanan itu bisa juga dengan kematian, tetapi kematian belum tentu pengorbanan. Ya, itu dia. Jadi itu yang harus dipahami secara konteks. Oke. Nah, kemudian tadi saya tidak ada menemukan ada satu pertanyaan yang signifikan lagi ya. Nah, hanya ketidakmengertian bagaimana peralihan dari konsep orang Yahudi ya dalam hal ini adalah kitab Taurat dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang korban ya kan, sebenarnya pembicaraan kita bukan ke situ. Karena kalau korban itu kan tadi banyak ya, kalau kita bicara dalam konteks orang Yahudi teman-teman ya, ada penebus salah, ada penebusan keselamatan ya, atau hari raya Yom Kippur yang seringkali orang Yahudi rayakan ya. Nah, tetapi itu semua ya, semua muatannya adalah berbicara keselamatan. Menjadi bingung adalah karena memang teman-teman Ustadz Alif secara khusus itu tidak mengerti konsep hakikat korban. Tadi saja mengenai Qabil dan Habil sekarang menjadi keikhlasan. Pertanyaan saya kan sederhana, bahwa siapa Ustadz yang memerintahkan Qabil dan Habil itu berkorban, tuh siapa yang perintahkan? Karena kalau kita ngomong Qabil dan Habil seharusnya kan mereka manusia generasi kedua ya. Nah, yaitu anak daripada Adam dan pasangannya ya. Nah, jadi mereka tuh diperintahkan siapa? Tunjukkan satu ayat dalam Al-Quran Ustadz, bahwa mereka diperintahkan oleh Allah maka mereka taat. Waktu mereka taat diperhitungkan sebagai suatu kebenaran. Kan itu tadi yang mau dikatakan. Kan mereka adalah melakukan apa yang diperintahkan, bukan lemaknya tapi ketaatannya. Pertanyaannya, mereka diperintahkan siapa? Itu.
Mereka menerima itu untuk dilakukan dan mereka taati, sementara perintahnya tidak ada. Perintah dari siapa? Di dalam konteks Al-Quran itu, Qabil dan Habil itu diperintahkan siapa? Jadi darah dan korban itu diberikan kepada siapa, untuk siapa? Itu dia. Ya, nah jadi diperintahkan untuk apa? Nah, sekali lagi teman-teman, saya hanya mau menjelaskan ketidakkonsistenan mengatakan jadi ridho Allah atau perbuatan baik. Coba perhatikan bagaimana nanti Ustadz Alip kalau saya kebetulan juga saya sambung di YT saya. Tapi coba Ustadz Alip perhatikan bagaimana argumen Abang. Ya, karena nanti itu ridho Allah dan perbuatan baik. Perbuatan baik itulah yang kemudian mengundang rahmat. Jadi ini berangkatnya dari rahmat Allah, keselamatannya. Keselamatan itu hasil dari rahmatnya atau hasil dari perbuatan baik. Kan sesederhana itu, Ustaz. Keselamatan itu hasil dari mana? Hasil dari ridhonya atau rahmatnya, atau hasil dari perbuatan baiknya manusia itu tadi. Karena kalau Ustaz tadi mengatakan, ya karena supaya ada ridho Allah, ada rahmatnya, kita harus berbuat apa yang dia mau. Saya sudah sampaikan hadisnya. Dikatakan tidak ada satupun amalan atau perbuatan. Bagaimana membantah itu? Ya, bagaimana menghadirkan rahmatnya dengan cara berbuat baik, beramal. Sementara tidak ada amalan yang membuat seseorang diselamatkan. Kenapa belum connect ya? Itu maksud saya. Ya. Nah, jadi tidak ada amalan yang menyelamatkan. Sementara Ustaz Talib mengatakan mengundang rahmatnya itu dengan berbuat baik. Gitu loh. Dengan berbuat baik. Sementara tidak ada amalan, bahkan kata Nabi Ustadz sendiri, yang tidak akan membuat orang selamat karena mengerjakan amalan. Bahkan dia sendiri dikatakan. Ya bagaimana dengan Ustadz dan teman-teman yang lain? Ya, kalau Nabi Antum juga sendiri mengatakan tidak juga dengan dirinya. Ya, nah itu seperti apa? Nah, saya harap ya saya akan terima misalnya, tapi poinnya itu dari pertanyaan saya, karena saya menghargai semua jawabannya. Tapi terjadi 2 kali ketidakkonsistenan jawaban bahwa ridho kemudian ya harus dengan rahmatnya, karena rahmat yang mengundang ridho. Jadi ini seperti apa? Ya, jadi keselamatan, saya permudah kalimatnya. Jadi keselamatan di dalam Islam, karena konteks kita bicara keselamatan. Keselamatan di dalam Islam adalah hasil dari apa, Ustaz? Hasil dari perbuatan baik, atau hasil oleh karena Allah yang meridhoi. Karena kalau Allah perbuatan baik tadi dikatakan itu tidak ada yang membuat orang diselamatkan. Itu dia. Allahu Akbar walillahilhamd. Oke, ini yang saya nongol duluan. Baik, terima kasih. Saya sudah berulang-ulang sampaikan, Pastor. Beramal baik itu perintah Tuhan. Tuhan perintahkan. Sudah sampaikan. Tuhan perintahkan. Ya kami lakukan. Contoh, jangan menumpahkan darah orang tidak bersalah. Ya kami hindari. Itu larangan. Kan gitu. Nah, kalau kita sudah beramal baik, maka Tuhan itu akan merahmati. Orang-orang diuji pun ketika bersabar akan dirahmati oleh Tuhan. Perbuatan-perbuatan baik kita itu mendapat rahmat Tuhan. Tahu? Jadi kita masuk surga, kita selamat karena mendapat rahmat dari Tuhan. Bagaimana caranya kita mendapat rahmat Tuhan? Ya kita berbuat baik sesuai dengan perintah Tuhan. Nggak ngerti juga, udah terserah kaulah. Memang susah. Kenapa? Karena Anda sudah dikunci dengan ajaran darah. Wajib keselamatan itu pakai darah manusia. Ini kalau diterapkan, disampaikan di tengah orang ateis pun, saya rasa untuk ditawarkan kayak gini untuk selamat menubalkan darah manusia itu nggak akan diterima. Tidak ada unsur manusiawinya. Di mana rasa perikemanusiaannya? Menyelamatkan manusia dengan cara orang baik ditumbalkan, ditumpahkan darahnya, diberikan kepada Tuhannya. Itu ngeri, nggak ada itu ajaran yang bisa diterima itu. Anda tadi kait-kaitkan dengan Yahudi. Ya main bahas darah dalam Yahudi itu nggak ada yang pakai manusia. Justru ketika menggunakan manusia, tindakan yang dilarang oleh Tuhan di dalam kitab perjanjian lama. Itu yang harus dipahami. Semuanya menggunakan hewan.
Semua menggunakan domba, lembu, darah gitu, pastor. Jangan dihubung-hubungkan. Nah, tadi orang Yahudi yang tahu kurban untuk penebusan dosa aja menggunakan domba betina. Dia mengorbankan Yesus bukan untuk menebus dosa. Pengorbanan penumpahan darah Yesus penebus dosa itu hanya dari iman Kristen. Bukan dari orang Yahudi yang menyalibkan Yesus. Malah difitnah Yesus taat sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia darahnya. Itu kan fitnah. Orang-orang Yahudi yang jahat kok. Dan mereka menumpahkan darah. Nih, saya ajarin kalau gitu. Sejahat-jahatnya orang Yahudi menumpahkan darah Yesus, mereka tidak mengatakan untuk menebus dosa. Gak ada mereka orang-orang yang menyalibkan Yesus, itu mereka katakan untuk menebus dosa, itu gak ada. Justru mereka menyadari itu perbuatan dosa. Tertulis di Matius 27. Itu jelas datanya. Mereka sadar karena membunuh darah manusia apalagi tidak bersalah itu melanggar hukum Tuhan. Jadi orang Yahudi itu menyalibkan Yesus bukan untuk penebusan dosa. Kalian aja itu. Ajaran kalian yang dibuat-buat itu untuk menebus dosa. Padahal orang Yahudi menumpahkan darah Yesus itu siap menanggung dosa gitu loh. Nggak ada mereka untuk menebus dosa. Baca di Matius 27 itu ketika di hadapan Pilatus, Pilatus cuci tangan. Biarkanlah darahnya tertanggung atas kami dan juga anak cucu kami. Dosanya ketika Pilatus nggak mau. Pilatus cuci tangan. Iya, Yesus dipitnah. Kalian sebut itu ditumpahkan bagi Theos. Fitnah keji kepada Yesus. Ya, memang itu ajaran yang diambil dari kejahatan orang-orang Yahudi. Diambil anugerah bagi kalian. Padahal sejahat-jahatnya orang Yahudi menyalibkan dan membunuh Yesus bukan untuk keselamatan penebusan dosa, bukan. Mereka tetap menyadari itu perbuatan dosa dan mereka tidak mengatakan dipersembahkan bagi Theos, tidak. Tidak dipersembahkan bagi Tuhan, tidak itu. Sejahat-jahatnya mereka nggak ngejual Yesus begitu. Kenapa kalian bukan pelakunya? Yesus, darah yang tidak bercacat dipersembahkan bagi Tuhan, penebusan dosa kan fitnah. Yesus memang berkata, inilah darahku, minum darahku. Tapi kan bukan darah beneran kan? Bukan minum darah Yesus beneran. Malah kalian jadikan harfiah. Kan ngeri namanya di sini. Fitnah kepada Yesus tuh, Yesus itu korban fitnah kejahatan Yahudi, malah difitnah juga sama pastor. Orang Yahudi fitnah menumpahkan darah Yesus bukan menebus dosa. Kalian katakan menebus dosa kepada bapaknya. Bapaknya sendiri tidak butuh darah manusia. Kan fitnah namanya. Yesus korban fitnah oleh kalian. Oke, makasih. Oke, sekali lagi saya bertegas bahwa pengorbanan bisa dengan kematian, tetapi kematian belum tentu pengorbanan. Itu tadi yang Ustadz masih belum bisa membedakan. Ya, kemudian teman-teman sekalian bahwa sekali lagi Ustadz Alif mengemukakan teman-teman sekalian. Coba diperhatikan baik-baik Ustadz. Ya, bahwa kalau Allah perbuatan baik itu mendatangkan rahmat Allah. Jadi dimulai dari mana Ustadz? Dimulai keselamatan itu dari orang itu berbuat baikkah atau dari ridho Allah? Tidak dijawab itu. Atau keselamatan itu hasil dari perbuatan baik atau karena Allah merahmati? Sementara tadi saya sudah sampaikan dalilnya Ustadz. Tolong fokus tuh. Minum dulu boleh. Tolong fokus. Tidak ada satupun perbuatan Ustaz yang menyebabkan seseorang itu diselamatkan karena perbuatannya. Tidak ada. Sekarang Ustaz katakan bahwa perbuatan baik, amalan itu mengundang. Bagaimana? Itu yang tadi kita tidak melihat ya, ada konsistenan di sana, teman-teman sekalian. Sekali lagi saya minta itu dipertegas teman-teman sekalian. Jadi perbuatan baik itu tadi mendatangkan rahmat Allah. Saya catat, Ustaz.
mendatangkan rahmat Allah. Perbuatan baik mendatangkan rahmat Allah. Perbuatan baik itu tadilah yang amalan, yang soleh, yang apa segala macam itu tadi. Sementara yang itu tadi yang adalah amalan tidak dikatakan oleh Nabi Abang sebagai dasar keselamatan. Tetap dibawa terus itu sama Ustadz. Ya, nah apa tadi saya kurang menyampaikan di dalam hadis Sahih Muslim 5042, tidak ada seorang pun dari kalian yang dimasukkan ke dalam surga karena amalannya. Jadi yang Ustadz sampaikan tadi untuk memancing rahmatnya dengan berbuat baik, sementara tidak ada perbuatan baik yang mendatangkan rahmatnya atau yang membuat orang itu diselamatkan. Apa saya kurang jelas menyampaikan sehingga Ustadz Alif menghindari ini? Ya, nah oleh karena itu saya menanggapi tadi mengenai fitnah misalnya, ya, mengenai fitnah. Justru yang kami lihat adalah fitnah dalam konteks diskusi lintas iman. Ya apa yang diyakini oleh Ustadz Alif itulah yang fitnah. Bahwa kalau penyaliban Ustadz bawa pendapat Yahudi, orang-orang Yahudi, Yesus disalib, terus kemudian ngomong kepada Ustadz dan keyakinannya yang notabene lebih jauh jaraknya mengatakan tidak disalib. Ya itu adalah justru fitnah yang keji, justru fitnah yang kejam. Sekali lagi dalam konteks diskusi lintas iman, karena tadi bicara tentang fitnah, ya kan? Nah, Ustadz Talib juga tidak bisa membedakan orang Yahudi itu ngomong apa sih. Dalam artian kalau kita ngomong orang Yahudi, ya murid-murid Yesus kan juga orang Yahudi, ya kan? Ahli Taurat orang Farisi ya orang Yahudi juga. Apakah memang tidak ada orang Yahudi yang percaya waktu itu? Oh jelas tidak teman-teman ya. Jelas ada yang percaya. Bahkan murid Kristus, ya, yang berkhotbah orang-orang Yahudi percaya dan jumlahnya tidak sedikit. Ya, jumlahnya tidak sedikit. Nah, kalau kita ngomong konteks orang Yahudi, teman-teman sekalian ya. Bentar, di dalam Kisah Para Rasul, teman-teman bisa lihat pasalnya yang kedua. Ya. Nah, di sini ya pada peristiwa Pentakosta, ya, murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul. Dikatakan bahwa mereka semua berkumpul pergi ke Yerusalem waktu itu. Dikatakan baik orang Roma, bahkan di sini dikatakan baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, ya, yang berpenduduk di Arab. Kita mendengar masing-masing mereka berkata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah. Ini dikatakan oleh orang Yahudi. Apa respon mereka? Ya, respon mereka terhadap khotbah Rasul Petrus waktu itu. Apa respon mereka? Nah, teman-teman perhatikan. Ya, hai orang-orang Israel dikatakan. Ya, nah yang kumaksud adalah Yesus Kristus orang Nazaret yang ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan mujizat dan bla bla bla. Ya, nah lalu bagaimana responnya? Ini dia teman-teman ya, sebentar. Nah, oh sorry. Hari bisa. Sorry. Lalu semangat ya. Silakan. Berapa putaran lagi Ustaz supaya Ustaz mungkin mau istirahat juga boleh. Sedikit lagi. Masih ada waktu itu, Pastor? Masih ada waktu kan? Loh, ini waktu saya ya? Enggak, itu maksudnya kan masih ada berapa tuh? 17 detik itu masih. Masih ada waktu lah. Oke. Sebentar. Dikit, Tar ya. Terus saya kira waktu saya udah habis putarannya. Dikit, 10 detik. Oke. Nah, di sini tadi saya mau mengatakan respon daripada orang-orang Yahudi. Ya, respon daripada orang Yahudi, teman-teman ya. Dikatakan apa? Bahwa, nah jawab mereka kan mendengar khotbah itu. Ketika mereka mendengar itu, hati mereka terharu. Lalu mereka bertanya kepada Rasul Petrus, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara, setelah berkhotbah tentang Kristus? Rasul Petrus berkata bahwa bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Dan itu kepada orang Yahudi. Ya, dan mereka bertobat. Sorry. Saya kira tadi saya ini. Berapa putaran lagi Ustaz? Siap. Mungkin sedikit lagi ya. Di aku opening. Ya, boleh kita 1-2 lagi. Intinya maksimal jam 12 saja. Ya, satu putaran lagi. Boleh. Silakan. Satu putaran lagi berarti ya. Atau ya, 2. Silakan. Gimana? Satu aja lagi boleh. 5 menit 10. Ya, satu putaran lagi, habis itu closing berarti ya. Silakan. Oke. Tadi saya duluan berarti habis ini. Oh ya, oke saya. Mana ini belum diklik? Kok nggak bisa? Nongol nggak di situ? Oh ini. Oke.
Ya, baik, terima kasih. Memang begitulah ya, kalau di dalam ajaran Islam sudah kami sampaikan tadi tentang rahmat Allah itu ar-rahimuna yarhamuhumur rahmat. Orang-orang yang pengasih di bumi ini maka akan dikasihi oleh Sang Maha Pengasih. Irhamu mang fil ardi yarhamukum mang fis sama, gitu kan, di dalam ajaran Islam. Jadi kalau kita mau mendapatkan rahmat Tuhan, maka kita itu harus menjadi orang yang penebar rahmat, ya, beramal soleh tadi. Jadi semuanya berkaitan. Ya nggak bisa mau ditanya lagi ulang lagi, ya inilah jawabannya, nggak ada jawabannya, terserah, aku juga nggak tahu mau bilang apa lagi, udah 3 kali berkali-kali. Orang udah dijawab dari tadi, masa kok nggak paham-paham? Bagaimana kita mau mendapatkan rahmat Tuhan sementara perbuatan kita menumpahkan darah orang yang tidak bersalah? Jadi kalau kita sinkronkan, kalau kita hubungkan dengan pengajaran yang Anda terima, Pastor, di dalam ajaran Anda, di dalam ajaran Anda itu menumpahkan darah orang tidak bersalah itu mengundang murka Tuhan. Nah, bukan mengundang rahmat Tuhan. Yang namanya mengundang rahmat Tuhan itu adalah ketika kita melindungi nyawa orang yang tidak bersalah. Itu baru ada di dalam ajaran Islam. Contohnya udah berkali-kali sederhana dari tadi aku bilang. Tapi memang kalau dalam ajaran Anda itu ya karena sudah kunci keselamatan itu pakai darah, ya mau bilang apa? Ya kan? Ya, memang nggak bisa dibantah. Cuman begini, ketika Anda berkali-kali membawa dari literatur Yahudi, makanya saya bilang itu nggak akan nyambung. Sedarah-darahnya membahas darah kitab Yahudi, nggak ada pakai darah manusia, nggak ada. Tadi kita ada di dalam kitab Imamat, semua pasal itu udah dijelaskan ya. Nggak perlu saya uraikan satu persatu. Mau pakai sapi, lembu, domba, domba jantan, domba betina. Belum lagi nanti ada yang pakai tekukur, ada lagi nanti paling ringan, yang paling rendah lagi, paling miskin pakai tepung gitu kan. Pengorbanan mereka lakukan. Sedarah-darahnya penumpahan darah, nggak ada pakai darah manusia. Justru Tuhan itu murka menumpahkan darah orang tidak bersalah. Tertulis di Amsal 6 nomor 16-17. Itu data, nggak boleh. Tidak ada pembenaran dalam kitab orang Yahudi perjanjian lama menumpahkan darah orang tidak bersalah, itu nggak ada. Nah, orang Yahudi ketika hendak menyalibkan Yesus tahu kitabnya. Dan mereka tahu itu berdosa. Tahu. Makanya mereka berkata siap menanggung dosanya. Orang-orang Yahudi siap menanggung dosanya. Datanya ada. Nah, kenapa tiba-tiba masuk ajaran Kristen? Itu yang jadi pertanyaan dari tadi. Darah Yesus yang tidak bersalah dipitnah oleh orang Yahudi dikatakan untuk penebusan dosa. Darahnya dipersembahkan kepada Tuhannya orang Yahudi. Itu fitnah namanya. Oh, tanyakan orang Yahudi, tadi nggak ditanggapi juga kan? Apakah mereka menyalibkan Yesus tujuannya menebus dosa? Tujuannya menggantikan dari domba menjadi manusia? Tidak. Mereka menyalibkan itu karena dengki, karena iri, siap menanggung dosa, bukan untuk menebus dosa. Mereka tahu darah manusia itu yang tidak bersalah tidak boleh dicurahkan. Nah, kalau tiba-tiba Anda yang bukan pelaku, Anda yang bukan saksi pada waktu itu, ajarannya darah Yesus ditumpahkan kepada Bapaknya untuk menebus dosa manusia. Nah, ini kan gak nyambung. Yesus dipitnah, dibenci oleh Yahudi, kenapa dapat fitnah juga dari ajarannya pastor? Ya kan? Kenapa di dalam kitab Anda di dalam Ibrani 9 nomor 14 darah Yesus itu disetarakan dengan sebelumnya darah hewan, dipersembahkan bagi Tuhan untuk penebusan dosa. Loh, kok jadi begini? Kan orang Yahudi menumpahkan darahnya itu karena dengki, bukan untuk penebusan dosa, bukan untuk keselamatan manusia, bukan untuk mendapatkan surga. Bukan itu. Di mana coba pembenarannya dalam kitab mereka? Darah orang tidak bersalah ditumpahkan untuk menebus dosa manusia agar manusia ke surga. Nggak ada. Makanya saya bilang ini nggak cocok ini disambungkan. Kalau Yesus oleh orang Yahudi saja difitnah, berarti hasil dari kejahatan dinarasikan ulang, fitnahnya double kepada Yesus. 2 kali lebih jahat kalau begitu, Pastor.
Oke, waktuku habis. Oh, ini saya menanggapi terakhir baru kita closing ya. Oke. Ya memang teman-teman dari Lintas Iman tidak mengerti konsep korban, karena tadi yang saya katakan, teman-teman memahami konsep korban seperti MBG itu loh ya, korban disembelih bagi-bagi. Karena bahkan dalam konsep Yahudi aja ndak begitu ya, korbannya dibakar sampai habis teman-teman. Karena kita sama sekali bukan berbicara konsep yang physically, ini konsep teologis ya, bukan konsep makan minum tuh ya. Nah, jadi kalau konsep korban teman-teman selewengkan dengan MBG, yang penting makan, bisa dimakan bersama, sementara konsep korban itu adalah substitute, itu nggak bisa begitu. Oke, nah karena ini sesi tadi kan Ustadz Alif sendiri mungkin sudah mentok ya, maksudnya ya saya mau jawab gimana lagi ya mengenai amal atau mengenai perbuatan tadi itu seperti apa. Ya memang karena akan sangat membingungkan, Ustadz harus berangkat dari mana ya. Kalau Allah tidak meridhoi, mau bagaimanapun amalan kalian ya gimana? Atau kalian beramal bagaimanapun juga kalau Allah tidak meridhoi, atau kalau Allah meridhoi, udah pokoknya bingung udah gitu loh ya. Nah maka teman-teman sekalian, ini pertanyaan dari hati ke hati. Ustadz Alif dalam sebuah riwayat ya, dalam sebuah riwayat, lalu kemudian nanti saya akan bertanya sebuah pertanyaan yang dalam kepada Ustadz Alif ya, dengan segala keyakinan yang Ustadz Alif miliki dalam sebuah riwayat misalnya, nanti saya simpulkan karena ini sesi nanti tinggal closing sebenarnya ya teman-teman. Nah di dalam sebuah riwayat dikatakan ya, ini dalam hadis Al-Bukhari nomor 3208. Di sini dikatakan, saya bacakan gini, kemudian Allah mengutus malaikat diperintahkan untuk menulis 4 hal ya. Nah diperintahkan untuk menuliskan amal, perbuatan, rezeki, kematian, dan bla bla bla. Kemudian ruh ditiupkan ke dalamnya, maka seorang di antara kalian mungkin beramal kebaikan hingga hanya ada satu hasta antara dia dan sorga, lalu apa yang telah dituliskan untuknya menentukan perilakunya, dan ia mulai melakukan perbuatan buruk menjadi ciri orang-orang api neraka. Demikian pula seorang di antara kalian mungkin beramal dalam kurung kejahatan hingga hanya ada satu hasta dari api neraka, lalu apa yang telah ditulis untuknya menentukan perilakunya ya, dan ia mulai melakukan perbuatan yang menjadikan ciri-ciri sorga. Tadi sejengkal dengan sorga jadi tidak, karena telah dituliskan kepadanya sesuatu yang akhirnya membuat orang itu masuk neraka. Pertanyaan yang bisa ditanggapi nanti, mau ditanggapi atau tidak itu haknya Ustadz Alif. Dengan segala keimanan yang Ustadz Alif miliki ya, nah ini belum closing sebenarnya, tapi nanti mau dijawab atau tidak ya, karena nanti kan tinggal closing ya. Dengan segala keimanan yang Ustadz Alif miliki, dengan segala amalan yang Ustadz Alif miliki, saya yakin Ustadz Alif juga berbuat dosa, dan itu hanya Ustadz Alif yang tahu ya, dengan Tuhannya Bang Alif. Maka pertanyaannya, dengan segala yang telah terjadi, dengan segala amalan yang Ustadz Alif lakukan, pertanyaan saya, apakah Ustadz Alif yakin bahwa Ustadz Alif akan selamat? Ini dijawab dengan segala apa yang Ustadz Alif miliki. Bahwa apakah waktu Ustadz Alif kan pasti mati ya. Ustadz Alif kan bukan mudah-mudahan mati toh. Ustadz Alif pasti mati. Kalau Ustadz Alif pasti mati, keselamatan yang abang miliki semoga, mudah-mudahan, atau juga pasti. Maka pertanyaannya sekali lagi ya, dengan segala apa yang Ustadz Alif miliki, tolong dijawab, apakah kalau Ustadz Alif mati, Ustadz Alif yakin dengan segala keimanan yang Ustadz Alif miliki, melihat tadi riwayat yang tadi saya sampaikan misalnya, dengan segala yang apa telah Ustadz Alif alami, lakukan, perbuatan, segala apa yang sudah abang kerjakan, apakah Ustadz Alif yakin bahwa mati selamat? Itu dia. Apakah Ustadz Alif yakin waktu mati ya, mati Ustadz Alif selamat alias tidak masuk neraka? Ya, itu dia teman-teman.
Ya, ini kita minta, ini pertanyaan dari hati ke hati nih, ya, dengan ketulusan, bahwa apakah Ustadz Alif mati? Pasti kan, itu tidak mungkin semoga, teman-teman ya, tidak mungkin mudah-mudahan itu. Maka daripada itu, kalau Ustadz Alif mati, ya, kemana Ustadz Alif akan pergi? Ya, ke sorga kah atau ke neraka kah? Ya, itu dia. Karena kematian pasti, bukan semoga, maka seharusnya keselamatan juga pasti. Oke, baik. Saya tidak akan berandai-andai karena saya punya konsep ajaran yang sangat tegas dari Tuhan kami. Di dalam ajarannya di dalam Al-Quran itu banyak ya tadi, Al-Baqarah ayat 25, Ali Imran ayat 85 tentang keselamatan, tentang Islam, di dalam surah An-Nahl ayat 97, di dalam surah Az-Zumar ayat 53, la taqnatu min rahmatillah, di dalam surah Az-Zumar ayat 54, di dalam surah An-Nisa ayat 13, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhul jannah. Barang siapa taat kepada Allah, mengikuti ajaran Rasulnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Janjinya wa'dullahi haqq. Janji Allah itu pasti. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia yang bernyawa pasti akan mati. Pamang zuziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah yang akan beruntung. Siapa tadi yang akan dimasukkan ke dalam surga? Orang-orang beriman dan beramal soleh. Dijelaskan, makanya Nabi kami yang menjamin, bukan kami yang menjamin ya, Nabi kami kepada orang-orang beriman. Itu dijamin setiap umatku masuk surga. Itu dari tadi di opening di dalam surah Ali Imran ayat 31, di dalam surah An-Nisa ayat 13. Itu juga sudah saya sebutkan. Taat kepada Allah maka nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Enggak pusing-pusing. Makanya Al-Qur'an menyebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian itu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, jadi kunci kelihatan keselamatannya kalau kita muslim. Kalau mati dalam kekafiran, ya neraka. Kalau mati sebagai orang beriman, orang muslim, ya dia selamat. Janji keselamatan itu justru sangat pasti di dalam ajaran Islam kepada orang beriman, kepada orang mukmin, kepada orang Islam. Kalau tadi membahas tentang hadis, banyak orang amalan-amalan neraka di hidupnya, tapi di akhir hayatnya dia ternyata menjadi amalan surga masuk. Ada nanti, atau kebalikannya, orang-orang melakukan amalan-amalan neraka tapi nanti ketika akhir hayatnya dia menjadi penghuni surga karena dia kembali ke jalan Tuhan, atau melakukan amalan-amalan surga, maksudnya amal kebaikan, tetapi akhir hayatnya dia menjadi penghuni neraka karena dia dikatakan sebagai su'ul khotimah. Jadi akhir kehidupannya menjadi seorang musyrik. Selama hidupnya dia orang kafir, tapi menjelang akhir hayatnya menjadi seorang mukmin, dia selamat. Itu hadis-hadis itu gampang. Jadi kalau jaminan keselamatan di dalam Islam itu justru sudah pasti. Nah, ini kalau kami tanyakan, korban tadi darah yang beneran, keselamatan bagi Kristen ada nggak dari Yesus? Bahwa orang-orang Kristen yang beribadah setiap hari Minggu, memuja, menyembah Yesus, orang itu dijamin selamat oleh Yesus. Ada nggak dari jaminan dari Yesus? Carikan datanya, jaminan keselamatan dari lisan Yesus bahwa orang-orang Kristen beribadah ke gereja di hari Minggu, menyembah, memuja Yesus. Ada nggak datanya bahwa orang itu akan selamat? Ya, nanti tolong carikan di closing statementnya ya. Jadi kalau membahas tentang keselamatan di dalam Islam, itu berjibun datanya. Nabi kami langsung yang menjaminnya. Umatku pasti akan masuk surga. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Jadi kami itu diberikan jaminannya, bukan dijaminan bantahannya. Karena Yesus di Matius 27 nomor 22 23, dia akan mengusir segolongan orang yang memanggil Yesus Tuhan.
pertanyaannya, siapa dia yang akan diusir yang memanggil Yesus Tuhan? Bermujizat pakai nama Yesus. Apakah itu orang Kristen? Oke. Jadi kalau di situ merujuk kepada Kristen, jaminan pengusiran dari Yesus itu ada kepada Kristen. Tapi apakah ada jaminan dari Yesus kepada orang Kristen yang menyembah kepada Yesus di hari Minggu, menuhankannya, masuk surga? Soalnya saya temukan jaminan pengusirannya ada. Gitu loh ya. Jaminan masuk surganya ada nggak? Nah gitu ya. Kalau di dalam Islam jelas jaminannya dari Nabi kami itu sudah jelas kalimatnya ya. Kecuali yang nggak mau, yang nggak masuk surga. Pak Jeki nggak mau mengikuti Nabi kami, ya Pak Jeki nggak mau masuk surga. Gitu aja. Jaminannya sudah ada kan gitu, ya kan? Jadi silahkan. Nah, sementara jaminan pengusiran kepada Kristen sudah ada di Matius 7 nomor 23. Jaminan kepada Kristen yang menyembah Yesus masuk surga di mana datanya? Silahkan. Ini saya closing atau gimana, Ustaz? Iya kan sesi closing katanya, sekaligus juga menanggapi. Tadi juga soalnya saya dapat pertanyaan. Oke. Baik. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Ya, jadi teman-teman dapat melihat ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Alip. Yang saya lihat sih tadi jaminannya Ustadz katakan Nabi kami. Sementara tadi kan saya juga sudah sampaikan bahwa bahkan di dalam Al-Quran Nabi Abang disuruh mengatakan bahwa dia sendiri, dia bukan yang pertama, tapi dia tidak tahu apa yang akan dilakukan kepadanya, baik juga kepadamu. Dalam sebuah riwayat juga banyak sekali ya, karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi bagimu dan bahkan bagi dirinya. Nah, tapi Ustadz Alip membawa sesuatu yang lain, yaitu tentu urusan teman-teman sekalian. Jadi tahu atau tidak tahu, yaitu saya serahkan kembali kepada teman-teman sekalian ya. Nah, jadi di dalam misalnya surah Maryam ayat 71 ya, tapi ini karena sudah closing ya. Nah, jadi di sana dikatakan saya tidak menemukan bobot Maryam 71, karena kalimatnya gini teman-teman ya, bahwa tidaklah seorang pun daripadamu yang mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Saya coba cari dalam Al-Quran kalimat yang sama untuk sorga. Contohnya, hal itu bagi Tuhanmu adalah mesti dan ditetapkan untuk sorga. Saya juga tidak menemukan itu. Tapi mesti dan pasti untuk neraka, saya menemukan itu dalam Maryam 71 ya. Nah, tapi tentu teman-teman punya penafsiran lain untuk itu, saya persilahkan. Lalu dituntut tadi mengatakan bahwa di mana ada kepastian keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus ya, teman-teman sekalian. Nah, itu kita akan bawa, dan teman-teman saya percaya juga sudah mengetahui banyak hal tentang itu. Misalnya teman-teman sekalian ya. Nah, kita bawa di dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-28 ya. Yohanes 10 ayat ke-28. Saya akan bacakan kepada teman-teman sekalian. Yesus Kristus berkata, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Ini aman musiknya, tenang aja Pak. Yesus berkata, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Yesus memberikan hidup yang kekal. Apa yang dimaksud hidup yang kekal? Apakah Tuhan Yesus merujuk kepada sorga? Tentu saja. Di dalam Yohanes 14 ayat 2 dikatakan, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal." Siapa Bapaknya? Yesus mengajarkan di dalam doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga. Maka daripada itu Tuhan Yesus berkata, teman-teman sekalian, bahwa Dia memberikan hidup yang kekal kepada kita, dan kita pasti dikatakan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka di dalam Alkitab dikatakan Yesus memberikan hidup yang kekal ya. Nah, di Yohanes 14 ayat 2, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu." Itu dia.
Maka daripada itu teman-teman, kalau kita bicara kepastian ya, kita sih tidak menggembor-gembor sesuatu yang misalnya sudah nyata di dalam Alkitab ya, yang sudah ada di dalam Alkitab. Nah, sementara yang tadi Ustadz Alif sampaikan, satu pendapat mengatakan ini, satu pendapat mengatakan itu, saya juga mempersilahkan. Nah, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang juga ada di sana, yang ada di sini teman-teman. Di dalam iman Kristen kita sangat bersyukur, kepastian keselamatan memang kita ada dapat di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus bukan hanya memberikan kepastian keselamatan. Di dalam pengakuan iman Rasul dikatakan kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dan dia bukan hanya menyatakan itu, tetapi dia membuktikan betul-betul bahwa semua mata melihat dialah yang mati. Dan semua mata juga melihat bahwa Yesus Kristus bangkit. Inilah jawaban dari segala kepanikan dunia terhadap kematian, bahwa di dalam Yesus Kristus dia memberikan hidup yang kekal. Dan di dalam Alkitab dikatakan, ya, dalam Alkitab dikatakan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Kalau kita tanya kepada teman-teman lintas iman, menurutmu siapakah yang memberikan kebangkitan dan memberikan kehidupan? Saya kira mereka tidak akan menyebut nama nabinya, mereka akan menyebut nama Tuhannya. Lalu mengapa Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yang memberikan hidup dan memberikan mati, tidak mungkin teman-teman jawab nama nabi. Pasti dia adalah Tuhan. Seperti itu. Sayang sekali, Pastor. Yang tadi Pastor jelaskan itu, Yesus menjamin rumah di surga itu kepada siapa? Kepada orang yang suka ke gereja atau ke sinagog? Kalau kita bilang orang Kristen, tentu teman-teman tidak akan terima. Karena bahwa kalau ke sinagog itu bicara tempat semua, Bang. Kalau bicara gereja, makanya kan untuk murid-muridnya kan yang disediakan, maksudnya mereka ibadahnya nyembah Yesus. Siapa? Yesus mengajarkan menyembah Yesus kepada murid-muridnya. Oh iya dong. Bahwa bukan Yesus menyembah kan firman, Bapaknya, bukan. menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sekarang pertanyaannya, kebenaran itu siapa? Yesus berkata, I am the way and the truth and the life. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu kata Yesus. Iya, nggak apa-apa. Nah, iya, kalau ngaku kebenarannya nggak apa-apa. Jadi, nah, sekarang Ustadz temukan siapa ada nabi berkata aku kebenaran? Siapa? Lah itu Yesus berkata begitu. Nah, kalau itu kepada Yesus itu menjadi sesuatu yang khusus. Kalau Ustadz mengatakan itu menjadi hal sesuatu yang khusus. Oh, kalau bukan khusus, Ustadz temukan satu. Siapa yang mengatakan aku kebenaran? Di situ Yesus ketika dia berkata bahwa satu-satunya Tuhan yang disembah itu siapa? Satu-satunya, tidak ada kalimat satu-satunya. Satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa? Satu-satunya disembah itu adalah Allah. Nah, iya, bukan Yesus. Allah yang hidup. Loh, Yesus kan firman Allah, Ustaz. Konteksnya dia sedang datang sebagai manusia. Iya, makanya dia berkata kebenaran juga bukan dari dirinya sendiri. Makanya tadi saya tanya. Maka dia satu dengan kebenaran itu. Makanya kan saya tadi tanya, jaminan dari Yesus. Soalnya kan kalau jaminan pengusirannya kan ada. Ya kan? Ya itu salah konteks, Ustaz, salah konteks. Tapi itu untuk di lain waktu kita bisa bahas. Karena saya juga tadi paham, tapi memang saya tidak ke sana mau bawa arahnya juga. Oke. Lah, ya udah. Ya, terima kasih Ustaz. Selamat malam ya. Nanti kalau ada waktu kita